Heho Pop gengs. Selamat datang di Trend of the Week kedua di Januari 2022 ini. Siapa yang berulang tahun di Januari? Aku ucapin selamat ulang tahun ya. Sehat, bahagia, serta mulia. Dan siapa yang udah ngirimin cerita misterinya ke tim redaksi Daftar Populer? Udah ada yang aku angkut loh di edisi pertama kemarin. Udah dengerin belum? Oke, nanti aja ya dengerinnya setelah kamu melihat rangkuman kabar hangat mingguan aku kali ini. Kita mulai dari video viral yang berseliweran di beranda medsos kamu dan aku. Yang pertama adalah tingkah pengendara motor yang saat bertemu dengan petugas lalu lintas. Mereka lantas berpura-pura sedang menggarap sawah. Hal ini dilakukan lantaran mereka tidak menggunakan helm saat terjadi operasi lalu lintas oleh Satuan Lantas Polres Bone Bolango. Jangan ditiru kalau di dekat kamu nggak ada sawah ya. Pengendara lainnya malah berhasil kena tilang oleh polisi lalu lintas nih. Ia melanggar karena memasuki area jalan tol. Tapi warganet malah kasihan karena driver ojol ini ternyata hanya mengikuti arahan dari Google Maps. Terlihat dalam video, ia memperlihatkan buktinya dengan menyodorkan handphone. Terkadang Google Maps suka ngeprank sih. Jangan terlalu percaya. Seperti mantan, Google Maps itu kadang suka bohong. Masih pengendara dan ini juga viral. Kali ini adalah kurir berseragam jaket merah dan banyak seperti sedang konvoy. Tapi ini sambil membawa barang pesanan. Gerombolan kurir ini jalan beriringan di jalan membawa kardus coklat dengan berplat kendaraan B. Dan setelah penelusuran dilakukan ternyata gerombolan kurir ini menuju rumah Siska Cole mengantarkan barang pesanan TikToker itu. Karena setelah itu Siska Cole pun mengunggah video terbarunya yang kehabisan olive oil dan berencana akan memindahkan minimarket ke rumahnya dengan memesan seluruh bahan makanan yang dibutuhkan melalui aplikasi pengiriman. Sungguh sangat bermanfaat sekali dua rich ontiku ini. Dan selamat mencoba, katanya di akhir video. Siapa yang mau nyoba? Tapi Siska masih gak seheboh rumah yang viral ini nih. Rumah bertingkat mewah yang terlihat seperti sedang mengadakan pesta. Heboh dengan lampu kerlap-kerlip yang memancar hingga keluar. Kira-kira sedang apa ya penghuninya? Dan jika selama ini kita hanya melihat kawan-kawan kita sedang bermain drum virtual, kini gamelan yang dulunya dimainkan secara analog tradisional, kini bisa juga diiringi secara virtual dong. Yang penting gak salah sebut seperti pengantin perempuan ini. Saya memohon izin, mohon restu, mohon dinikahkan, diwalikan dengan kekasih saya yang bernama Slamet Wiono. Maaf. Ferry Wiono bin Slamet Wiono dengan mas kawin yang berupa. Di hajatan berbeda, ormas itu viral lagi. Diunggah oleh salah satu akun Twitter, ia bercerita bahwa beberapa anggota ormas berseragam loreng orange hitam tiba aja datang menyerobot masuk ke kondangan keluarganya. Tidak diundang, tapi langsung menuju meja hidangan yang disediakan. Tanpa basa-basi mereka langsung ngambil piring dan makanan. Aduh, kebanggaan kita nih. Dan setelah heboh, video seorang perempuan yang sedang ngevlog berlari menghindari terjangan gelombang air sampai terjerat kayu dan tersapu air. Kini muncul dua video dari lokasi yang sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Dan ketiganya bertemu di satu titik atau satu peristiwa, yakni ketika air menerjang. Wah, ini namanya kolaborasi yang natural dan epik ya. Baik, dari video viral kita pindah melihat kabar di dunia hiburan. Ada apa lagi dengan mereka? Ternyata ada lagi warga biasa yang wajahnya dianggap mirip dengan seleb Indo. Ini dia, perempuan yang katanya mirip dengan Taurik Halilintar. Adik Atta yang sedang dijodoh-jodohi nama Fuji itu tuh bernama Noni Agustina. Perempuan ini juga berdarah Sumatera Barat seperti Taurik.
Di akun TikToknya, ia sering dikatakan mirip sama Torik. Namun menjadi viral setelah Torik sendiri yang merepost video itu dan setuju sama pendapat warganet. Dan lagi-lagi Luhut. Bukan. Lagi-lagi Siska Kol. Sebelum bikin heboh dengan minimarket yang beneran pindah ke rumahnya, seleb medsos ini juga membuat warganet menjerit. Dihebohkan oleh salah satu unggahannya yang menjelaskan ia bersin karena satu debu di rumahnya yang segera ia eksekusi dengan purifier seharga sekitar 48 juta rupiah. Oh my god. Yang ditaruhnya di setiap sudut ruangan dan di tangga. Yang menjerit tentu lagi ingat utang dong ya. Air purifier 48 juta cek. Dan di dunia olahraga, kita mulai dari berita bola dulu ya. Dalam seminggu ini, nama Haruna Sumitro trending di Twitter, dilambungkan oleh warganet yang kesel dengan komentarnya di salah satu podcast. Anggota Exco ini mengkritik kepelatihan di masa Sinteyong. Dimulai dari hasil laga timnas di AFF 2020-2021 lalu, sampai pola dan skema yang diterapkan Sinteyong di kepelatihan masa sekarang dan membandingkannya dengan pola bermain di Liga 1. Ia juga mengomentari naturalisasi pemain dan proses yang dianggap gak guna. Karena hal inilah tagar Haruna out mewarnai trending di Twitter. Bahkan ada yang mengunggah poster Haruna out di dunia nyata. Analisa para pandit pun berdatangan dan Pandit Football membuka space Twitter berjudul Ruang Pandit dan mengajak Haruan berdiskusi bersama pandit-pandit nasional. Terdengar suara salah satu pandit, Bang Fu langsung to the point ke Haruna mengenai proses dan hasil. ST nggak juara nih sekarang, sama aja dong dengan Luis Milla. Berarti sekarang di PSSI Exco termasuk Bapak, sama aja dengan Exco sebelumnya Pak. Nggak juara juga timnas kita, ya kalian harus mundur. Dan komentar Haruna mengenai match fixing ditanggapi warganet dengan mengunggah pernyataan lawas dari Bambang Dimata Najwa yang menyebut inisial H, anggota Exco yang terlibat pengaturan skor. Mr. H gitu aja. Mr. H? Ya, tapi saya rasa kalau... Jangan langsung menyimpulkan ya. Dari rumput hijau ke sirkuit balap nih, Dino Patijalal akhirnya dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kabar adanya korupsi di balapan mobil listrik ini. Dan Dino dipanggil untuk mengurai proses masuknya Formula E dan persiapannya di Jakarta. Mengutip Sindo, beliau mengaku hanya sebagai jembatan antara Pemprov DKI dengan Formula E Operation atau FIO yang berhasil dipertemukan pada tanggal 10 Mei 2019 silam. Resminya Jakarta sebagai tuan rumah Formula E 2022 memang dari awal udah kena kritik. Salah satunya mengutip CNN karena tidak tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Oke, mari kita melihat dari ranah sosial politik. Selain serangan virus varian Omicron lagi bikin hebohnya, kita juga diancam dengan penghapusan status honorer di tahun 2023 mendatang. Yang belum berstatus PNS mungkin sedang ketar-ketirnya ini ya. Melansir CNBC, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Cahyo Kumolo, telah memastikan hal tersebut. Dan sebelum itu tiba, kabar lainnya bikin makin luluh lantah hati para honorer nih. Tahun 2022, lowongan CPNS akan ditiadakan dan pemerintah hanya akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan untuk tenaga kerja bersih-bersih dan sebagainya, hanya akan berstatus outsourcing. Kalimantan pun jadi sorotan, kembali jadi sorotan. Setelah kabar korupsi Bupati Penajam Pasir Utara, disusul munculnya koruptor termuda, disandang oleh Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balkis, yang menampung uang suap di rekeningnya. Kalimantan kembali hangat disebut terkait masalah ibu kota negara. Pertama adalah perdebatan seputar pemilihan nama ibu kota negara Nusantara. Kedua adalah pengesahan RUU Ibu Kota Negara atau IKN pun terus disoroti. Baik ke ibu kota Jakarta, masalah lainnya yang disorotin itu adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang proyek pembangunannya
telah diresmikan Presiden pada tahun 2016 dan direncanakan akan rampung 2018, beroperasi tahun 2019, namun molor. Tapi baru-baru ini Ridwan Kamil dalam unggahan Instagramnya memperlihatkan foto-fotonya bersama Presiden. Dalam caption, ia menjelaskan tengah menemani Pak Jokowi melakukan pengecekan progres pembangunan jalur KCJB ini. Artinya, udah mulai digenjot mungkin ya? Dan selamat kepada Pak Ridwan yang telah memberitahukan bahwa self-portrait-nya laku di pasar NFT OpenSea. Hasilnya, beliau akan berikan kepada yang membutuhkan. Hayo, siapa lagi nih yang akan mencoba pasar NFT? Atau udah ada yang coba? Coba. Bagi pengalaman kamu di bawah ya, dan sampai jumpa di Trend of the Week minggu depan. Sehat selalu!